Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi hari ini dengan takdir terbaiknya, dengan perkenannya Allah kumpulkan kita dalam majelis ilmu, majelis yang berbahagia ini dalam rangka kita selalu ingin berbuat baik dan melakukan yang terbaik buat kehidupan kita. Dan kita juga sekali lagi berkumpul dengan orang-orang yang baik dalam majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan dengan niatan kita beribadah pada Allah SWT senantiasa memberkahi kehidupan kita dunia dan juga menjadikan amal timbangan kebajikan kita di yaumil hisab menjadi berat dan kita akan menerima catatan amal kebajikan kita dengan tangan kanan kita. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ramadan insyaallah akan hadir, tinggal hitungan hari. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dipertemukan dengan Ramadan sekaligus diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan ini. Allah SWT memberikan kemudahan, kekuatan kepada kita, kesehatan kepada kita untuk beramal soleh di dalamnya. Al-Quran senantiasa menggambarkan amal soleh sebagai perlombaan dan kita didorong untuk berlomba-lomba setiap saat di dalam sebuah kebaikan. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Ikhwatul iman rahimakumullah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam sebuah kebaikan. Kita didorong untuk terus berlomba dalam kebaikan, bukan berleha-leha, bukan bersantai-santai. Ini pula yang kita maknai dari firman Allah SWT, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlomba-lomba. Ini disampaikan Allah SWT dalam surah
Al-Mutaffifin ayat 26. Sebagai sebuah perlombaan untuk beramal soleh, maka pertanyaannya, adakah kita akan melaju sendiri dengan Ramadan? Tentu tidak. Selain menyiapkan diri kita untuk menghadapi Ramadan, semestinya kita pun menyiapkan keluarga kita. Jadi kita tidak berlomba sendiri, kita tidak melaju sendiri, kita tidak ego sendiri, kita tidak masuk surga sendiri, maka kita pun mengajak seluruh keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai untuk sama-sama menyiapkan amaliyah di bulan Ramadan. Inilah tugas yang tidak boleh diabaikan oleh setiap keluarga muslim saat akan masuk ke Ramadan. Tentu tugas tersebut adalah menghadirkan semangat beribadah dan beramal soleh di rumah kita ketika hendak memasuki Ramadan dan juga hari-hari sepanjang Ramadan. Kenapa hal ini perlu, Pak? Sekali lagi, kenapa hal ini diperlukan? Ya, karena frekuensi yang sama di dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT merupakan syarat keluarga kita kelak dikumpulkan kembali di surga. Inilah yang dapat kita renungkan dari firman Allah SWT di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka di dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Quran surah At-Tur ayat 21. Ikhwatul iman rahimakumullah, puncak dari kebahagiaan seorang muslim bukan sekedar kelak dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Puncak kebahagiaan itu dirasakan seorang muslim ketika ia dimasukkan ke dalam surga bersama seluruh keluarganya. Inilah dorongan naluriah setiap orang, persis kerinduan saat kita berkumpul bersama dengan anak cucu kita dan keluarga kita pada saat lebaran. Dikumpulkan di dunia saja sangat membahagiakan, apalagi kelak saat kita dikumpulkan di surga, tentu menjadi puncak segala kebahagiaan. Nah, saat agar kelak kita dikumpulkan di dalam surga yang sama adalah memiliki kesamaan di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memiliki frekuensi yang sama, kita memiliki motivasi yang sama, kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Ramadan semestinya menjadikan momentum untuk memperkuat suasana ta'abudiyah, peribadatan di dalam keluarga muslim. Jangan sampai Ramadan berlalu tanpa penguatan keluarga karena kita tidak pernah mempersiapkannya. Jangan sampai nanti ketika kita di surga ada salah satu dari keluarga kita yang tertinggal di neraka, maka tentu kita akan sedih sekali. Nah, kita
keluarga di dunia ini saja, ketika Lebaran kita nggak ketemu, kita bertanya sedang apa. Ada yang sedang di luar negeri misalnya, ada yang sedang merantau, nggak pulang, nggak punya ongkos. Kita merasa sedih. Apalagi nanti ketika kita reuni di surga, berkumpul di surga, ada salah satu bagian dari keluarga kita yang tertinggal. Tentu kita akan sedih selama-lamanya. Dan ini tentu tidak kita kehendaki dan jangan sampai terjadi. Maka selagi kita hidup di dunia ini dan Allah memberikan kekuatan kepada kita, mari sama-sama kita mengoptimalkan kehidupan ini melalui Ramadan tahun ini. Kita benar-benar berhijrah untuk sebuah kebaikan. Ikhwatul iman rahimakumullah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan Ramadan bagi penguatan keluarga muslim. Yang pertama, menciptakan suasana gembira saat menyambut Ramadan. Ini sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana hati kita selalu bergembira menyambut bulan Ramadan ini. Inilah tanda bahwa hati kita menerima hidayah dari Allah SWT. Beberapa hari ke depan semestinya dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan suasana senang dan gembira di dalam keluarga kita karena datangnya bulan Ramadan. Suasana kegembiraan untuk menyambut Ramadan ini dapat kita ungkapkan dengan berbagai cara. Boleh jadi ia terekspresikan melalui lisan dan obrolan bersama keluarga. Boleh jadi ia tampilkan dengan mengajak anak-anak dan keluarga membersihkan dan menghias rumah kita. Layaknya masyarakat muslim menyambut tamu yang dimuliakan. Apapun itu, keluarga muslim hendaknya mampu menciptakan kondisi kegembiraan untuk berjumpa dengan Ramadan. Inilah ekspresi yang dikehendaki Al-Quran ketika setiap muslim berhadapan dengan karunia dan rahmat Allah SWT. Ketika berhadapan dengan peluang ketaatan, Al-Quran menghendaki agar kita setiap muslim menanggapinya dengan penuh kegembiraan. Inilah yang dapat kita pahami dari firman Allah SWT di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwatul iman rahimakumullah, kegembiraan itu hadir karena banyaknya kemuliaan, banyaknya keberkahan, banyaknya keutamaan di bulan Ramadan. Inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya ketika memasuki Ramadan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadanu syahru mubarak, aftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairu min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima." Yang artinya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya. Pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan.
Siapa yang dihalangi dari kebaikan, maka sungguh ia akan terhalangi. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bagaimana tidak gembira seorang mukmin diberi kabar dengan terbukanya pintu-pintu surga, tertutupnya pintu-pintu neraka. Bagaimana mungkin seorang yang berakal tidak bergembira jika ia diberi kabar tentang sebuah waktu yang di dalamnya para setan dibelenggu. Dari sisi manakah ada suatu waktu yang menyamai waktu ini, yang menyamai Ramadan ini? Tentu Ramadan adalah Ramadan, bulan yang paling mulia karena hal-hal tersebut. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang kedua, di dalam merancang program Ramadan bersama keluarga. Jadi yang kedua, tentu kita merancang program Ramadan bersama keluarga. Artinya ada program, terprogramkan ya. Tidak abai begitu saja. Ada banyak aktivitas sepanjang Ramadan, namun jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa program bersama keluarga. Merancang program bersama di dalam keluarga sepanjang Ramadan merupakan langkah terbaik untuk membangun kebiasaan baik di dalam keluarga muslim. Tentu keluarga kita sendiri. Program yang dirancang dapat disesuaikan dengan kondisi keluarga tersebut. Selain program-program rutin untuk sholat wajib dan sholat tarawih di masjid, sahur dan berbuka bersama, kiranya perlu disusun sebuah program tambahan untuk menguatkan suasana ta'abudiyah kita di dalam keluarga muslim. Program-program tersebut saat berupa tadarus bersama di rumah, wirid dan zikir bersama, misalnya wirid pagi dan petang, maksurat ya, taujih bergilir ya, mengikuti kajian daring di rumah bersama anggota keluarga, atau iktikaf di masjid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita ajak ya, keluarga kita, anak-anak istri kita ya, untuk melakukan kegiatan ini secara bersama jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, bisa melakukan di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, namun tujuan dan maknanya tentu sama, menghidupkan amaliyah Ramadan pada keluarga kita. Ikhwatul iman rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud sebagaimana diriwayatkan Ad-Dabrani mengatakan, jagalah sholat anak-anak kalian dan biasakanlah mereka melakukan kebaikan, karena kebaikan adalah kebiasaan. Demikian nasihat Ibnu Mas'ud, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubro bab 3 halaman 84. Nah, nanti dicari bukunya, kita literasi bersama. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang ketiga adalah saling menguatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota keluarga harus memiliki frekuensi yang sama untuk saling menguatkan dalam beribadah kepada Allah SWT sepanjang Ramadan. Tentu kalau Ramadan nanti sudah berhasil, maka juga dilakukan bulan-bulan selainnya. Kesadaran ini dilakukan para sahabat sebagaimana dapat kita cermati dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ar-Rubayyi binti Muawid. Nabi SAW
mengutus seorang pada pagi hari di hari Asyura tanggal 10 Muharram ke salah satu perkampungan Ansor. Lantas beliau berkata, "Man asbaha muftiron falyutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha shaiman fal yasum." Barang siapa yang tidak berpuasa di pagi hari, maka hendaklah ia menyempurnakan sisa hari ini dengan berpuasa. Barang siapa yang berpuasa di pagi harinya, hendaklah ia tetap berpuasa. Ar-Rubai berkata, kami berpuasa setelah itu, dan kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Kami membuatkan mereka mainan dari bulu. Jika saat puasa mereka ingin makan, maka kami berikan pada mereka mainan tersebut. Akhirnya mereka terus terhibur, sehingga mereka menjalankan puasa hingga waktu berbuka. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, dalam hadis ini terdapat argumentasi disyariatkannya melatih anak-anak kita untuk berpuasa. Begitulah generasi terdahulu mendidik keluarga kita, keluarga mereka, sekaligus menguatkan mereka agar gigih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat beribadah di kalangan keluarga para sahabat tergambar jelas, sebagaimana pujian Rasulullah SAW pada para suami istri yang membangunkan untuk sholat malam. Dalam hadis berikut ini, idza ayqadar rajulun illahu minal lail fasallaya aw shalla rak'atain jami'a kutiba fid dzakirina wadz-dzakirati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang laki-laki membangunkan istrinya pada waktu malam, lalu mereka berdua sholat atau sholat 2 rakaat bersama, akan dituliskan keduanya ke dalam golongan laki-laki dan perempuan ahli zikir. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Artinya kalau suaminya bangun duluan, membangunkan istrinya, dipercikkan air ke kelopak matanya sehingga terbangun dan berwudu dan membangun sholat berjamaah minimal 2 rakaat di rumahnya. Kalau istrinya yang bangun duluan, juga sebaliknya, membangunkan suaminya untuk sama-sama sholat tahajud bersama. Nah, ini dicatat sebagai ahli zikir. Kalau kita berjauhan bagaimana? Nah, kita telepon istri kita telepon suami kita, yuk kita tahajud bersama, walaupun tempatnya berbeda ya. Satu di tempat kerja, satu di rumah misalnya, satu di hotel, satu di rumah, tapi bersama-sama membangun sholat tahajud. Ini tentu sebuah keindahan, dan Allah masukkan ke dalam golongan ahli zikir. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang keempat dalam persiapan Ramadan ini adalah merancang rumah yang kondusif bagi pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadan. Keluarga muslim harus merancang rumahnya agar mendukung pelaksanaan ibadah sepanjang Ramadan. Berpuluh tahun kita menjalani Ramadan, tentu sangat paham dan mengerti apa saja kondisi yang sering kali mengganggu terciptanya iklim beribadah di dalam rumah. Boleh jadi
keluarga muslim memiliki peralatan-peralatan yang canggih, komputer, laptop, handphone, jaringan internet, gadget-gadget yang semuanya dimiliki oleh anggota keluarga, tentu seluruh peralatan tersebut memiliki manfaat bagi pemiliknya. Apalagi di zaman revolusi industri 4.0 dan society 5.0, tentu kita memerlukan alat-alat tersebut buat komunikasi dan kolaborasi di dalam kehidupan kita, baik dalam kita belajar, kita bekerja, ya, atau urusan-urusan lainnya. Tentu kita sering memanfaatkan peralatan tersebut. Akan tetapi tidak jarang peralatan-peralatan tersebut menjadi pengganggu dan pengecoh anggota keluarga untuk khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya program tilawah di rumah terganggu karena gawai yang terus menyala dan tidak lepas dari genggamannya. Ada kalanya program tadarus Al-Quran tersisih gara-gara program televisi yang terlihat seru, karena yang menyajikan gojekan artis sepanjang waktu di bulan Ramadan, meski sebenarnya sering jauh sekali dari nilai-nilai edukasi, hanya hiburan semata. Hal-hal tersebut perlu untuk dikenali dan dibicarakan oleh seluruh anggota keluarga, bagaimana mengantisipasinya agar peralatan-peralatan tersebut tidak mengalihkan anggota keluarga dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar radhiyallahu anhu pernah marah kepada seorang yang mabuk-mabukan di bulan Ramadan. Celakalah engkau, perhatikanlah puasa anak-anak kita. Lantas beliau memukulnya karena ia dalam keadaan mabuk. Jadi orang yang mabuk tersebut dipukul oleh Umar. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Apa yang dilakukan Umar radhiyallahu anhu tentu ingin mendidik masyarakatnya, anggota masyarakatnya untuk memperhatikan dengan benar keluarganya di bulan Ramadan. Ikhwatul iman rahimakumullah, demikianlah ya uraian singkat ya pada kajian Sabtu subuh kali ini yang dapat semoga memberikan pencerahan ya kepada kita, keluarga kita, dan juga masyarakat pada umumnya untuk mempersiapkan keluarga kita di bulan Ramadan meraih sebuah keberkahan, karena bulan Ramadan memang Allah siapkan untuk fasilitas kita, memperbaiki diri kita dan memperbanyak ibadah kita, yang nanti endingnya adalah Allah masukkan kita ke dalam surga bersama-sama dengan keluarga kita. Sehingga visi kita di dalam membangun keluarga adalah sehidup sesurga. Hidup di dunia bahagia dan kita kembali bahagia yang luar biasa bersama-sama dan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.